Selamat sore semuanya. Ketemu lagi dengan saya Ayu Cornelia setelah hari yang cukup panas. Dan saya berada di ruangan AC tapi tetap aja panas ya. Oke, saya akan invite teman saya Mbak Nanda. Sebentar ya. Oke. 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 Bisa join ya Mbak Nanda, bisa segera join di live IG kesempatan sore hari ini. Dan masih bersama dengan saya Ayu Cornelia di kesempatan Cheers ya. Setelah kita cukup lama bersama dengan teman-teman penyintas gagal ginjal, saat ini kita bertemu lagi ya. Kita bertemu lagi untuk memberikan semangat ya untuk teman-teman yang saat ini mereka mengalami masalah atau mungkin juga penyakit yang perlu mereka alami treatment ya. Oke, sebentar ya. Sebentar diajeng. Oke, tunggu sebentar. Masih tunggu sebentar. Saat ini saya sudah mencoba untuk bergabung dengan Mbak Nanda. Beliau adalah seorang penyintas gagal ginjal. Selamat sore Mbak Nanda. Halo. Selamat sore. Selamat sore Mbak Nanda. Bisa dengar suara saya? Bisa dengar suara sore. Oke. Iya. Baru apa nih? Apa dengar kabar Mbak ya, Nanda? Mbak? Sudah dengar. Iya, Sip, selamat ya. sore. Sore. Mbak Nanda sekarang lagi ngapain nih? Iya, bisa. Sudah jelas ya. Oke. Mbak Nanda mungkin bisa sebagai pembuka kita di kesempatan sore hari ini bisa cerita kepada teman-teman yang saat ini bergabung di live Instagram. Ya. Mbak Nanda sehari-hari sebagai apa Mbak Nanda? Anda adalah penyintas gagal ginjal, ya Mbak Nanda? Halo, Mbak Nanda? Ya. Halo? Atau nggak usah pakai headphone ya Mbak mungkin? Nggak usah pakai earphone. Bisa dengar nggak suara saya? Sebentar. Oke. Apa ini agak delay? Oh, kalau saya keluar dulu baru masuk lagi gimana? Sudah? ini boleh dilepas. Boleh. Ya, sambil menunggu Mbak Nanda, sahabat CMC. Sudah ya? Sudah jelas? Iya. Oke, baik. Selamat sore Mbak Nanda. Iya, selamat sore. Apa kabar sore hari ini? Baik, puji Tuhan. Baik ya, puji Tuhan. Alhamdulillah, sehat semua. Baik Mbak Nanda, sahabat CMC, Mbak Nanda ini adalah penyintas gagal ginjal. Ya, Mbak Nanda ya. Dan sehari-harinya Mbak Nanda ini juga seorang pengusaha. Ya, Mbak Nanda ya. Pengusaha kecil, tapi suatu hari nanti bisa jadi besar Mbak. Ya, diamini ya. Oke. Baik, Mbak Nanda mungkin bisa cerita Mbak Nanda itu kesibukannya sehari-hari apa, supaya juga sahabat CNC di sini juga tahu apa yang bisa mungkin kita sinergikan, kita kerjasamakan seperti itu. Silakan Mbak. Kesibukan saya sehari-hari selain ngurusin badan itu. Ngurusin apa? Badan. Karena saya pasien dengan CAPD. Nanti akan cerita lebih lanjut tentang CAPD-nya. Tapi kalau kesehariannya ngurusin kaktus kalau sekarang karena punya usaha baru semenjak pandemi ini, sibuk ngurusin kaktus. Kaktus ya Mbak ya. Oke. Apa aja itu Mbak yang apakah itu dijual atau hanya hobi aja atau gimana Mbak? Dijual, jadi bisnis baru.
Oke, dijual ya. Itu harganya berapa Mbak yang di belakang Mbak Nanda itu? Waduh, yang mana? Jangan dipot, yang dipot itu mungkin bisa dijelasin tuh, yang putih berapa, yang hitam berapa. Aduh, kalau yang di atas ini malah nggak dijual. Oh, malah nggak Atasnya dijual. udah di dalam kandang. Oke, ya. Baik, Mbak Nanda. Mungkin Mbak Nanda bisa cerita asal muasal Mbak Nanda didiagnosis oleh dokter bahwa Mbak Nanda ini mengalami gagal ginjal. Mungkin bisa cerita Mbak di awalnya seperti apa? Awalnya itu tahun 2016. Jadi waktu tahun 2016 saya kerja di Cikarang. Baru kerja sekitar 1,5 tahun. Jadi waktu itu saya nggak seperti Pak Tri yang kemarin waktu didiagnosa gitu mungkin kondisinya masih fit gitu ya. Tapi kalau saya langsung drop. Jadi waktu itu memang saya langsung masuk ICU gitu loh Mbak. Jadi ketahuannya udah kronis, udah di stadium akhir langsung gitu. Terus waktu itu memang 1 tahun terakhir waktu saya kerja itu kondisinya tuh semakin buruk gitu karena setiap pagi saya ngerasanya mual muntah, jadi kayak orang mah gitu. Nah, saya tuh udah berusaha untuk datang ke dokter, cuman memang saya nggak pernah punya riwayat sakit yang sampai harus ke dokter gitu kan. Jadi saya nggak tahu kalau saya tuh harus kayak cek lab kayak gitu. Saya nggak ngerti gitu dan dokter pun nggak menyarankan saya cek lab karena bilangnya cuman mah gitu. Nah, kemudian jadi memang gejalanya persis seperti orang mah gitu loh. Jadi setiap pagi mual muntah kayak gitu. Nah, tahu-tahu udah waktu waktu masuk rumah sakit, pagi masuk UGD, sorenya udah yang harus dilakukan cuci darah gitu. Kesimpulan dari dokter sebenarnya lebih ke hipertensi. Penyebabnya adalah Hipertensi ya. Tapi tidak diketahui jadinya nggak di maintain dengan baik gitu. Harusnya kan sudah minum obat mungkin hipertensinya, tapi nggak tahu karena ya udah Oke. tahu-tahu gagal ginjal. Ya. Baik, itu akhirnya yang membuat Mbak Nanda sampai sekarang harus merawat badan ya Mbak ya, merawat kesehatan ya. Bukan merawat tubuh ya, kesehatan. Tadi dengan apa Mbak namanya CAPD ya, Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Ya, oke. Mungkin bisa cerita Mbak Nanda. Apa sih itu Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis? Itu bahasa kedokteran banget gitu ya? Silakan Mbak dijelaskan CAPD itu apa? Jadi ada alternatif untuk penyintas gagal ginjal itu yang pertama seperti Pak Tri sama Mas Edo kemarin itu hemodialisis. Nah, kalau saya memang sempat hemodialisis, jadi saya sempat cuci darah rutin seminggu 2 kali itu selama 8 bulan waktu awal. Jadi waktu itu tahun 2016 sejak bulan April kan vonisnya sampai November itu saya HD. Terus Novembernya itu saya memutuskan untuk CAPD. CAPD ini jadi menggunakan peritonium. Jadi itu membran di lapisan di perut. Jadi itu dimanfaatkan untuk cairan dialisis, nanti dimasukkan melalui kateter. Jadi saya operasi dulu, tahap awalnya operasi pemasangan kateter gitu. Jadi di perut saya ini ada kateternya gitu loh Mbak. Sampai sekarang masih ada? Iya, memang dipasang. Jadi itu untuk fungsinya untuk mengalirkan cairan dialisat itu keluar masuk perutnya itu. Jadi nanti cairan itu kan dieramkan gitu. Jadi dimasukkan terus nanti dieramkan, didiamkan gitu. Nanti dia di dalam bekerja menarik cairan lebih, menarik racun gitu. Kemudian nanti dibuang, diisi lagi seperti itu.
Oke, dan itu Mbak Nanda melakukannya sehari 5 kali ya Mbak ya? Gimana? 1 hari 5 kali? Kalau saya 5 kali, jadi sebenarnya aturannya normalnya itu 4 kali. Cuman saya melakukan CAPD itu 5 kali pertimbangannya karena saya tuh gampang bengkak gitu loh. Jadi waspadanya adalah kalau cairannya masuk ke paru. Jadinya saya akhirnya melakukan CAPD 5 kali sehari. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nanda. Untuk Anda yang baru bergabung, ada Mbak Asis, ada Mas Dion, ada Mas Asep, ada banyak orang ini. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Dan kita masih di kesempatan CIR sore hari ini bersama dengan teman-teman penyintas gagal ginjal yang terus semangat berjuang sampai sekarang. Ya. Dan saya harapkan melalui sharing ini bisa membuat kita yang saat ini diberi Tuhan anugerah lebih sehat untuk lebih semangat ya. Karena melihat Mbak Nanda yang harus melakukan istilah cuci darah sendiri ya. Jadi continuous ambulatory peritoneal dialysis 1 hari 5 kali aja semangat seperti ini. Apalagi yang kemarin-kemarin ada Pak Yuyun, ada Pak Edo, ya, ada Mbak Listi juga yang belum bisa bergabung. Dan itu masih terus semangat seperti itu ya. Oke, Mbak Nanda, bisa cerita, tadi kan Anda cerita tahun 2016 ya, Anda didiagnosis dokter bahwa Anda gagal ginjal. Betul ya? Oke. Boleh disampaikan perasaan Anda Mbak sewaktu itu? Gimana? Perasaan Mbak Nanda waktu dokter menyampaikan bahwa Mbak Nanda mengalami gagal ginjal. Kalau waktu pertama kali justru enggak kenapa karena saya kondisinya nggak sadar Mbak, jadi udah langsung buruk gitu loh kondisinya. Waktu di rumah sakit itu semakin sore waktu itu saya udah semakin kehilangan kesadaran gitu. Jadi benar-benar langsung di ICU, besoknya udah jadi langsung buruk gitu kalau saya gitu. Jadi waktu divonis pun selanjutnya saya masih kayak nggak ngerti aja itu sakit apa, gagal ginjal tuh apa, hidup saya bakal gimana tuh nggak kepikir. Saya malah nggak terlalu fokus sama itu gitu. Jadi selanjutnya pun kayak ya udah jalanin aja gitu. Mungkin saya juga bersyukurnya yang keluarga saya tuh tidak juga menunjukkan shocknya gitu loh di depan saya. Jadi mungkin saya jadi merasa semua masih baik-baik aja lah gitu. Oke. Jadi sejak awal hingga sekarang Mbak Nanda merasa baik-baik saja gitu ya. Walaupun Mbak Nanda harus tadi dimasukin kateter, selang dan lain-lain seperti itu. Sebentar mungkin sebelum dilanjutkan Mbak Esti atau Mas Dion, suara saya eko ini. Mungkin bisa agak jauh kali ya. Handphone dengan Mbak Nandanya atau mungkin ada dua handphone di situ. Iya, pakai earphone. Ya, silakan Mbak Nanda bisa dilanjutkan. Kalau gini Mbak. Halo? Halo Mbak Nanda? Sebentar. Halo Mbak Nanda? Ya. Seperti Oke, agak keras dikit ya Mbak, biar kedengeran. Oke. Sekarang agak keras dikit. Sekarang agak keras nih. Ya. Oke. Silakan Mbak Nanda bisa cerita. Tadi perasaan Anda biasa saja begitu ya. Jadi yang harus ditanggapi adalah tadi hipertensi, kemudian juga mual, muntah tadi ya Mbak gejala awalnya ya. Iya, sebenarnya itu. Tapi kalau saya ingat waktu kemudian saya udah sakit gini, mungkin malah jauh sebelum itu sebenarnya kondisi ginjal memburuk itu sudah kelihatan gitu. Karena pertama saya itu memang waktu
masuk kerja, hasil medical check up itu menunjukkan ada ISK. Jadi dari situ artinya kan sudah 1,5 tahun sebelumnya itu saya mungkin kondisi ginjalnya itu sudah buruk gitu loh. Tapi mungkin Tuhan rencananya saya kerja aja dulu gitu, biar Iya, ngerasain iya. kerja kan, gitu baru kemudian ketahuan. Tapi juga saya tuh apa ya punya kebiasaan kurang baik, yaitu minumnya itu kurang gitu. Jadi minum air putihnya memang kurang, terus kebiasaan menahan kencing itu juga benar-benar apa berpengaruh saya Sering ya? rasa gitu. Mm-mm. Oke. Nah, ini pelajaran untuk kita semua yang ikut mendengarkan live Instagram kali ini untuk banyak minum air putih. Kemudian juga tidak boleh menahan buang air Menahan kecil ya, Mbak kencing. ya. Harus ini ya. Oke. Harus langsung ke kamar mandi kalau memang dirasa ingin ke kamar mandi gitu. Oke. Nah, ini mumpung banyak yang sudah bergabung sore hari ini. Terima kasih ada Pak Muklis. Selamat sore Pak Polisi, apa kabar? Ya, kemudian ada Pak Budi juga dari Semarang ya, dan juga ada banyak yang lain yang bergabung sore hari ini. Mbak Nanda, Anda selain membuat kaktus juga membuat bantal souvenir ya. Mungkin bisa diceritakan kegiatan itu kenapa kok Mbak Nanda akhirnya memilih untuk tetap berkarya walaupun Mbak Nanda bisa dibilang nanti selama hidupnya Mbak Nanda akan tetap melakukan CAPD ini seperti itu ya. Monggo silakan Mbak Nanda, mungkin bisa berbagi. Mhm. Kenapa tetap berkarya? Sebenarnya yaitu ya kembali lagi ketika prosesnya saya sakit, mungkin waktu awal itu kayak apa ya, saya ngerasa nggak ada apa-apa gitu, maksudnya semua kan bebas aja. Cuman saya tahu bahwa saya sakitnya itu parah, tapi nggak tahu gagal ginjal itu bakal seperti apa. Saya tahu bahwa kemudian saya akan melepas pekerjaan saya di Cikarang. Jadi waktu itu saya pun udah berpikir saya harus nyari apa ya, membuat pekerjaan yang fleksibel untuk badan saya gitu, kondisi saya saat itu gitu. Nah, tadi saya bilang bahwa mungkin waktu menerima kondisi saya pun saya kayak merasa semuanya baik-baik aja, tapi pada prosesnya memang ada kejadian-kejadian, banyak kejadian yang berat gitu daripada vonisnya sendiri gitu loh. Banyak banget dramanya gitu. Nah, waktu itu saya sudah apa ya, sudah memutuskan untuk usaha bisnis Diajeng Handmade duluan daripada kaktus. Kalau kaktus kan karena pandemi ini ya. Kalau Diajeng Handmade itu sudah waktu 2017. Saya pikir kegiatan apa ya, saya kok pengen jahit gitu. Akhirnya kan beli mesin jahit nih. Nah, beli mesin jahit pertamanya cuman bikin sarung bantal sofa gitu. Nah, ternyata di foto teman-teman pada bikinin dong. Akhirnya udahlah dijual aja gitu. Bantal Nah, itu pas ya. Mungkin bisa iya terus sebelum dilanjutkan mungkin Mbak Esti bisa ngambilin contohnya bantalnya oh biar ditunjukkan di Mbak Nanda saat ini. Siapa tahu pada pengen lihat kan bantalnya kayak apa, tasnya kayak apa gitu. Oke, terus Mbak silakan. Jadi Mbak Nanda terus untuk berkarya seperti itu daripada ngelangut gitu ya Mbak ya. Seperti itu, sahabat CSC, untuk Anda yang pengen pesan ya bisa langsung cek di Instagram @diajeng_handmade. Betul ya Mbak? iya betul. Mungkin boleh minta nomor handphone Mbak Nanda sekalian. Siapa tahu ada yang pengen langsung bisa menghubungi. Oh iya, Diajeng Handmade untuk nomor WhatsApp-nya 0858 0858 01 01 888 888 009. 085 dicatat ya adik-adik. 0858 01 888 00. Selamat sore Bu Mbak Iyeng, ada Dokter Doni. Selamat sore Dok ya, dan juga banyak yang sudah bergabung sore hari ini. Kita bersama dengan salah satu teman kami penyintas gagal ginjal yang tergabung dalam Icon Enterprise, dan Mbak Nanda ini salah satunya yang tetap semangat
menjalani hari-hari, semangat berjuang walaupun harus menjalani CAPD, continuous ambulatory peritoneal dialysis ya, di rumah sendiri 1 hari 5 kali ya, Mbak Nanda, tapi tetap semangat seperti itu. Oke, tadi ada bantal, kemudian apalagi Mbak? Apa? Ada tas? Ada tote bag, ada Tote pouch. bag. Kalau Tote bag tote mana bag Esti? biasanya Dia diambilin belum sama Mbak Esti ya? Balik mana? Oke, ya jadi ada tote bag gitu ya. Jadi contoh-contohnya bisa langsung kalau misalnya ada di antara Anda yang tergerak ingin, nah itu tasnya. Ya, itu kreasi dari Mbak Nanda, ya seorang penyintas gagal ginjal yang tetap mau berusaha untuk menjalani hari, nggak ngelangut, nggak ngelamun, nggak gibah gitu ya Mbak. Tapi justru melakukan hal-hal yang berfaedah seperti itu. Baik, saya salut dengan Mbak Nanda yang sejak awal merasakan bahwa, thank you ya sih, ya anda melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, ya, dan Anda akhirnya sekarang passion Anda adalah membuat souvenir ya Mbak. Buat souvenir, tas, dompet, kemudian juga kaktus itu tadi ya. Oke, tadi Anda sampaikan terkait dengan CAPD tadi kan 5 kali dalam sehari ya. Bagaimana jika terlewat 1 kali Mbak? Pernah nggak lupa gitu? bukan lupa, bukan Tapi lupa, apa? tapi biasanya karena kondisi misalnya saya lagi pergi terus sudah bawa cairan, tapi ternyata tempatnya nggak memungkinkan untuk ganti cairan daripada resikonya lebih berat kan kalau tempatnya kotor, jadi mendingan ditunda atau nanti aja gitu, nggak usah ganti cairan dulu gitu, nunggu pas pulang aja biasanya gitu. Tapi kalau lupa enggak sih, nggak pernah Enggak lupa. ya. Terus Tapi yang karena terjadi kondisi. kalau misalnya telat biasanya itu ini apa bengkak gitu loh. Kalau apa namanya telat terlalu lama gitu biasanya kakinya bengkak. Tapi nanti untuk ganti cairan selanjutnya bisa dipercepat gitu, jadi bisa ketarik seperti itu. Oke, Mbak Nanda mungkin bisa sedikit diulang lagi karena tadi ada beberapa yang belum bergabung terkait dengan CAPD tadi. Itu prosesnya gimana Mbak? Sebuah alat yang seperti apa gitu yang dimasukkan dalam badan Mbak Nanda? Kalau untuk Kalau dokter mungkin cairannya, tahu ya, itu ada dokter Doni mungkin tahu, yang lain nggak tahu. Saya aja nggak iya, tahu kok. gambarannya Gimana itu Mbak Nanda? gambarannya itu kalau untuk cairannya itu seperti kantong infus, tapi ini tuh besar karena dia volumenya 2 liter. Cairan Jadi infus itu tapi besar ya. seperti kantong infus gitu, tapi dia besar, volumenya 2 liter. Terus itu nanti ada yang masuk, ada apa namanya selang untuk alirannya masuk, sama nanti ada kan dia bercabang gitu loh. Jadi ada kantong satu lagi yang kosong, fungsinya untuk nampung yang sudah di dalam perut nanti dikeluarkan gitu. Oke. Jadi melalui kateter yang tadi dioperasi di perut saya itu. Dan itu sudah 4 tahun ya Mbak berarti ya? Iya, Udah 4 tahun ya, oke. iya. Mbak Nanda, apakah ada pernah titik terberat dalam kehidupan Mbak Nanda ketika Mbak Nanda menjalani proses treatment seperti ini, Mbak? Nah itu. Sebenarnya puji Tuhannya kalau untuk CAPD-nya sendiri itu nggak pernah ada masalah gitu. Tapi kan saya ada hipertensi. Nah, biasanya yang bikin drama itu hipertensinya, dan memang kondisi paru saya tuh gampang gitu loh, gampang kemasukan cairan. Titik terberat ketika menjalani selama saya sakit itu ada dua. Yang pertama, waktu itu saya pernah nggak bisa lihat. Jadi karena hipertensi itu, jadi itu tahun 2017 kalau nggak salah, itu saya nggak bisa lihat hampir 3 minggu. Jadi benar-benar ya buta, pernah merasakan buta gitu. Itu jadi kata dokter ada pembuluh di mata yang membesar, bengkak gitu loh Mbak. Jadi itu pengaruh karena tensinya terlalu tinggi. Jadi suatu hari ini saya tuh padahal udah dapat orderan tuh lagi Tahun ngerjain 2017 itu orderan. Mbak ya? Tahun 2017. Terus suatu pagi gitu, loh kok mata saya yang kanan itu nggak bisa lihat gitu. Terus
saya bilang sama ibu saya langsung cepat-cepat saya ajarin jahit tuh biar besoknya bisa ngerjain orderan kan. Terus habis itu benar besoknya saya benar-benar mata kirinya nggak bisa lihat, jadi ikut dua-duanya nggak bisa gitu. Terus kata dokter seperti itu. Nah itu berat banget karena saya merasa kayak ya udah kayak kehilangan semuanya gitu, hampir seluruhnya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya tuh kayaknya nggak pernah ngeluh kalau saya gagal ginjal gitu, tapi kalau aku diambil penglihatannya aku nggak bisa, aku nanti berkaryanya gimana, padahal kan aku masih semangat, saya bilang gitu. Tapi di kondisi itu saya nggak boleh stres, soalnya kalau saya semakin stres, saya tensinya makin nggak bisa turun. Kata dokter, kalau tensinya semakin tinggi, akibatnya semakin fatal. Tapi kalau bisa tensinya turun, nanti ini semoga bisa melihat lagi gitu. Akhirnya otomatis yang saya lakukan adalah menterapi diri saya sendiri untuk menerima, untuk berpasrah sama Tuhan. Sudah, ya apalagi yang bisa saya lakukan kan selain benar-benar menenangkan diri saya, pikiran saya gitu. Ya udah, akhirnya puji Tuhan saya bisa pulih gitu matanya. Terus yang kedua itu saya nggak bisa tidur itu juga karena hipertensinya ya. Saya nggak bisa tidur itu hampir selama 1 bulan. Jadi bayangin, orang nggak tidur 1 hari aja udah kayak puyeng gitu. Nah ini saya dalam 1 hari paling cuman kayak orang tidur setengah jam aja nggak nyampe gitu, dan itu berlangsung selama satu bulan. Pas waktu itu saya tuh udah sampai ke hipnoterapi, udah minum obat apa segala macam, dibawa kemana-mana segala macam lah, segala usaha gitu. Bahkan ke psikolog, saya anak psikologi tapi saya dibawa ke psikolog gitu. Bahkan yang terakhir itu sudah rencana pagi itu adalah saya mau ke psikiater gitu. Terus tapi saya keburu kehilangan kesadaran, jadi tensinya udah terlalu tinggi, terus udah sampai kejang gitu. Jadi itu udah, kalau saya inget tuh udah sakit kepalanya paling menyiksa itu. Akhirnya semuanya tuh berlalu. Saya ngerasa bahwa benar-benar yang paling kuat adalah dari doa dari orang-orang yang tiba-tiba datang ke saya, jenguk saya untuk berdoa, untuk baca kitab suci buat saya. Jadi benar-benar itu yang nyelamatin saya sih. Saya nggak tahu kalau itu nggak terjadi juga, saya nggak tahu, mungkin saya udah nyerah gitu loh Mbak. Iya, iya, Itu iya. paling Oke. berat, itu paling berat. Ya, semangat Mbak Nanda. Kita ada bersama dengan Mbak Nanda ya. Dan juga untuk Anda semua sahabat CNC yang bergabung di live Instagram Cheers, Cornelienko dan juga Icon Enterprise sore hari ini bersama dengan Diajeng Headmade. Kita semua saling berbagi inspirasi dan juga semangat bahwa ketika kita tahu ternyata teman-teman kita yang penyandang gagal ginjal, penyintas gagal ginjal ini masih semangat, apalagi kita yang masih diberi Tuhan kesempatan untuk bisa lebih sehat seperti itu ya. Nah, kebetulan Mbak Nanda ini adalah salah satu dari penyintas gagal ginjal yang beliau melakukan home treatment ya. Jadi CAPD namanya, Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Dan selain itu, selain tadi beliau juga harus tadi merawat badannya dengan segala perawatan dokter, beliau juga melakukan usaha Diajeng Handmade. Jadi kalau pada ingin cek di Instagramnya @diajeng_handmade, di situ banyak sekali produk-produk yang dibuat oleh Mbak Nanda. Ya, jadi teman-teman yang mungkin Anda ingin membuat souvenir di waktu yang akan datang, silakan bisa menghubungi Mbak Nanda. Atau mau iseng cara menanam kaktus. Ya, oke. Ini ada yang menguatkan Mbak Iyeng, terima kasih ya, menyampaikan bahwa penyandang gagal ginjal bukan akhir segalanya. Ya, masih bisa bekerja, masih bisa berkarya, dan sebagai manusia normal, bedanya cuma harus ada bantuan ginjal untuk mengeluarkan racun-racun ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah berikan semangat untuk Mbak Nanda ya. Ini juga ada teman dari Gendis Konsultan nih. Kalau mau pesen souvenir bisa di Mbak Nanda itu ya, Mas Wahyu CS. Oke. Dan juga Alunan Wedding, terima kasih. Salam kenal, dan juga yang lain yang baru bergabung sore hari ini.
masih bersama dengan teman-teman dari penyintas gagal ginjal dengan segala usaha dan semangat juangnya yang saya harapkan bisa memberikan semangat untuk kita. Oke, Mbak Nanda kembali tadi. Itu tadi titik terberat dalam kehidupan Mbak Nanda tahun 2017. Berapa lama Mbak Nanda mengalami proses akhirnya Mbak Nanda bangkit bahwa everything happens for good reason kok. Segala sesuatu pasti terjadi karena ada alasan yang baik dan Tuhan pasti memberikan perlindungan, memberikan kasih setianya untuk Mbak Nanda juga seperti itu. Itu kapan Mbak? Titik baliknya kapan? Titik baliknya mungkin sebenarnya prosesnya saya rasa berjalan terus ya, karena proses menerima itu juga agak keras dikit Mbak Nanda. Oh ya, Ya. saya merasa bahwa prosesnya itu maju mundur gitu loh Mbak. Kadang juga saya seperti nggak sakit juga, tapi ketika ngedrop dan berkali-kali ngedrop juga, kemudian secara mental juga drop juga gitu. Tapi benar-benar dari karena saya punya orang tua yang sangat hebat, mendampingi saya, nggak pernah ninggalin saya sama sekali. Mereka dan semua orang yang juga tiba-tiba datang hanya untuk doain saya, hanya untuk menghibur saya, mendukung saya secara mental, secara iman gitu. Itu berjalan terus sih Mbak, bahkan sampai sekarang ada yang terus mendampingi saya. Untuk bahasa Jawa itu semeleh, bahasa Indonesianya apa tuh Mbak? Iya, iya. Semeleh ismalah. Oh enggak ya. Berserah kepada Tuhan itu Mbak namanya semeleh. Iya itu. Iya. Jadi Oke, ya. Saya ikut senang ngelihat Mbak Nanda juga senang. Ya, oke Mbak Nanda. Usaha diajang handmade ini yang sudah Mbak Nanda rintis sejak tahun berapa Mbak Nanda? 2017 atau 2016? 2017. 2017 ya. Awal muasalnya gimana Mbak? Apa yang Mbak Nanda produksi dulu di awal? Apa buat dompet atau apa gitu? Awal produksinya itu bantal sofa. Jadi karena pengen aja bikin bantal sofa sepertinya gampang gitu. Jadi saya bikin bantal sofa, tapi kemudian berkembang itu malah dari orderan. Jadi orderannya apa ya udah diterima aja dulu, ntar dipikir nanti gitu. Jadi justru itu semakin berkembang gitu, mulai dari itu terus tote bag, orderan souvenir pouch, ya udah dari bentuk apa aja kita iyain aja dulu, terus nanti kita cari tahu gimana cara bikinnya gitu. Akhirnya jadi banyak banget bantal print gitu. Jadi ada produk-produk printing yang mungkin misalnya kayak ulang tahun gitu kan, biasanya pengen ada foto anaknya kayak gitu-gitu. Jadi semakin lama makin macam-macam produknya, puji Tuhan. Oke, jadi di awalnya tadi bantal ya Mbak ya, terus lama-lama jadi banyak gitu ya. Oke, nah Mbak Nanda terkait dengan COVID nih Mbak, apa yang Mbak Nanda lakukan untuk kegiatan keseharian Mbak Nanda? Terkait dengan usaha diajang handmade ini. Terkait dengan usaha ya, karena COVID ini terus terang otomatis kalau souvenir jadinya berhenti karena kan nggak boleh ada acara tuh. Jadinya kalau untuk kayak pernikahan biasanya itu sama sekali nggak ada. Tapi kemarin puji Tuhannya itu kok ya kepikiran bikin masker gitu. Jadi waktu awal COVID tuh malah kebanjiran orderan masker. Jadinya memang juga nggak terus berhenti grek gitu. Jadi masih ada aja sih orderan, kayak misalnya bantal tetap aja jalan bantalnya kayak gitu. Jadi kan ada bantal juga, ada bantal imut, bantal sofa gitu. Nah terus bantal imut tuh kayak apa? Bantal imut kayak sebelahnya Mbak Nanda itu ya, imut. Iya, ini anak SD. Anak SD. nggak ada itu. Oh iya. Terus lanjut malah ke kaktus gitu. Ternyata kaktus lagi trennya juga kaktus kan, ini tanaman juga macam-macam semuanya. Tapi
kebetulan ini kita kaktus gitu. Oke, jadi ada banyak diversifikasi produk gitu ya Mbak ya yang Mbak lakukan. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi pembicaraan, untuk Anda yang bergabung sore hari ini di live Instagram di Cheers Cornelianco, terima kasih banyak. Dan acara ini sebetulnya adalah rangkaian selama bulan Agustus. Kita bertemakan tagarnya hashtag adalah semangat berjuang, karena terkait dengan proklamasi 17 Agustus, begitu pula dengan semangat hidup teman-teman penyintas gagal ginjal ini, apalagi kita yang sangat saat ini bersyukur masih diberikan Tuhan kesempatan untuk lebih sehat seperti itu ya. Dan nanti puncaknya adalah di hari Sabtu tanggal 29 Agustus kita akan ada seminar wow, judulnya webinar on website. Untuk Anda yang punya usaha dan ingin tahu lebih lanjut terkait dengan bagaimana pengembangan melalui sosial media dan juga melalui website, nanti bisa menghubungi Instagram saya atau juga Cornelia Info. Dan juga di kesempatan tersebut kita akan berikan donasi untuk teman-teman penyintas gagal ginjal melalui Icon Enterprise, ya, icon.enterprise ya. Kita akan memberikan donasi untuk teman-teman lain, teman-teman Mbak Nanda yang jauh lebih kondisinya lebih buruk ya, mungkin Mbak Nanda ya. Mungkin Mbak Nanda nanti bisa cerita sekilas kira-kira teman-teman Mbak Nanda dampaknya itu bisa kemana saja seperti itu. Gimana Mbak Nanda? Teman-teman Mbak Nanda kan saya taunya Pak Edo ya, itu kan mulainya dari hipertensi. Kemudian Pak Yuyun juga dari hipertensi, Mbak Listi juga begitu sepertinya ya. Kemudian dampaknya sampai kepada pendengaran ya. Nah, ada nggak yang lain Mbak Nanda? Mungkin bisa cerita sedikit. Kalau Yang Mbak Nanda kenal. Rata-rata kan kalau untuk seusia saya, teman-teman yang seumuran itu memang hipertensi. Jadi kondisinya sebenarnya teman-teman yang lain justru malah lebih lincah gitu loh Mbak dari saya. Tapi kalau yang lebih buruk ada juga yang saat ini mungkin karena ada penyakit bawaannya kayak misalnya diabetes, itu juga jadi kondisinya memang lagi drop, ada teman. Terus biasanya juga ini berpengaruh ke tulang, jadi ada Didekatkan juga mic-nya Mbak, maaf. jadi ada Mikrofon yang berpengaruh juga untuk ke tulang, jadi pertumbuhan tulangnya terganggu. Itu juga ada beberapa juga seperti itu. Oke, ya. Paling yang buruk seperti itu Mbak. Baik ya, kita doakan semoga teman-teman semua tetap sehat ya, tetap menjalani treatment baik itu hemodialisa ataupun CAPD dengan semangat ya, dan tetap diberikan kesehatan dan juga tetap bisa berkarya. Baik Mbak Nanda, untuk kreasi baru nih, kira-kira kan kita lagi pandemi itu biasanya ada inovasi produk-produk gitu ya, atau servis gitu. Kalau Mbak Nanda sendiri apa yang dilakukan? Inovasi baru kalau di Ajeng Handmade itu rencananya ini kursus. Jadi Kursus kita ya? udah jadi saya mau berbagi ilmu juga gitu, jahit ala saya. Jahit apa Mbak Nanda? Materinya itu jahit ini bantal sofa sama pouch. Jadi Bantal sofa benar-benar sama untuk pouch. iya, jadi untuk pemula gitu kan, mungkin karena pandemi kayak gini kan nyari kegiatan gitu. Nah mungkin kalau ada yang tertarik untuk belajar jahit, nah belajar jahit pemula sama saya. Oke, silakan untuk Anda yang mungkin ingin ada di Jogja, dan ingin belajar menjahit bantal sama pouch ya tadi ya, sarung bantal ya Mbak Nanda ya. Sarung bantal. Nah, siapa tahu ada di antara Anda yang ingin belajar lebih jauh bagaimana sih caranya membuat sarung bantal dengan simple seperti itu ya. Ini kebetulan ada Bu Retno Pangasuti, ini beliau adalah istri Direktur Rumah Sakit JIH. Selamat sore Bu Mul ya, ini bersama dengan Mbak Nanda. Beliau adalah seorang penyintas gagal ginjal yang punya usaha souvenir Bu Mul. Jadi siapa tahu teman-teman JIH mau pesan sama Mbak Nanda ya. Oke Mbak Nanda, jadi tadi dia disampaikan terkait dengan kursus menjahit ya, dan itu harus reservasi dulu kan ya Mbak ya, based on reservation. Iya. Kemudian protokol kesehatan juga ya Mbak. Iya Ya. betul.
Jadi kita harus cek dulu suhu badan, juga temperatur, sama aja ya, suhu badan dan temperatur. Kemudian apa namanya hand Masker. sanitizer dan lain-lain, masker itu harus dipakai. Contoh maskernya ada nggak Mbak? Contoh maskernya ada. Ada. Oh lagi dicariin asisten ya. Baik. Kalau nggak ada di Instagram ada Mbak? Ada ya? Ada di Instagram. Ada ya. Jadi untuk Anda yang bergabung sore hari ini yang ingin melihat karya-karya dari Mbak Nanda, silakan Anda bisa cek di @diajeng_handmade. Di situ banyak sekali. Oke, lucu-lucu. Ada polkadot, ada warna. Kalau ini apa namanya custom perusahaan gitu bisa nggak Mbak logo perusahaan gitu? Bisa. Jadi Bisa ada ya. apa? Iya, bisa di sablon, bisa di apa ya, kalau misalnya bahan-bahan kulit juga bisa apa? Di emboss gitu. Bisa. Iya. Baik, jadi banyak yang bisa dilakukan ya Mbak Nanda untuk tetap menjalankan aktivitas ini sebagai penyintas gagal ginjal. Selamat sore itu ada Mbak Vita, Humas Rumah Sakit Pantirape. Selamat sore Komandan. Ya. Dan juga untuk teman-teman yang bergabung sore hari ini, kita bersama dengan Mbak Nanda. Beliau adalah penyintas gagal ginjal yang tetap terus berusaha Mbak Nanda. Baik, Mbak Nanda, kira-kira nih Mbak, selama proses treatment Anda gitu ya, apakah teman-teman penyintas gagal ginjal itu juga ada komunitas yang saling menguatkan gitu? Atau bagaimana Mbak biasanya yang sharing atau apa begitu gimana Mbak? Ada. Jadi ada komunitas CAPD ada sendiri, komunitas HD ada, komunitas yang gagal ginjal seluruhnya juga ada gitu. Jadi biasanya sharing kalau misalnya ada masalah, kalau misalnya yang CAPD ada masalah dengan selangnya atau cairannya gitu, sharing. Kemudian yang lainnya membantu memberi masukan berdasarkan pengalaman masing-masing gitu. Ada. Oke. Ya, gitu ya Mbak Nanda ya. Baik Mbak Nanda, mungkin kita sudah hampir di detik-detik terakhir dari live Instagram ini. Kira-kira apa sih yang mau ingin Anda sampaikan Mbak terkait dengan usaha Anda, kemudian juga semangat Anda sebagai seorang penyintas gagal ginjal ini Mbak Nanda. Silakan Mbak. Kalau Agak mungkin keras hal dikit yang Mbak, tempelin mikrofonnya. oh ya, kalau untuk pesannya mungkin khususnya untuk teman-teman pasien, saya apa ya, teman-teman pasien yang mungkin kondisinya saat ini masih berat, jadi masih belum bisa nemu badannya enaknya gimana, atau mungkin masih yang drop terus gitu. Saya pun berkali-kali ada di posisi itu gitu. Saya bilang memang apa ya, memang untuk kayak misalnya kita berpikir harus mau bisnis apa gitu memang belum bisa. Jadi sabar dulu, diterima dulu kondisinya pelan-pelan gitu. Jadi menghargai saja perkembangan yang saat ini dapat kita rasakan. Misalnya kayak sudah lama tidur gitu, cuman bisa tidur, kemudian pagi ini mulai semangat untuk jalan ke kamar mandi dan puji Tuhan bisa, ya bersyukurlah untuk itu. Jadi pelan-pelan, benar-benar tahapnya memang harus diterima pelan-pelan, nggak perlu membebani pikiran dengan ambisi-ambisi yang mungkin kadang kan kita pengen ini pengen itu, nanti dulu, memang prosesnya harus diterima dulu gitu. Jadi tetap semangat, berpikir saja apa yang membuat kita bahagia gitu, karena ketika kita bahagia ya itu yang akan mengobati kita gitu. Hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Jadi mungkin kan ada juga yang mungkin yang sudah berkeluarga, kan artinya dia tanggung jawabnya mungkin lebih besar ya daripada saya gitu. Jadi kadang berpikir saya membebani keluarga, saya harusnya bekerja misalnya. Ya sebenarnya ketika kita bahagia, ketika kita dulu bahagia, nanti juga keluarga kita pun akan merasa lebih ringan gitu loh. Jadi tidak perlu berpikir kita jadi beban atau gimana gitu. Yaitu kita prosesnya masing-masing gitu. Iya, baik. Mbak Nanda, perubahan apa yang ada dalam diri Mbak Nanda setelah 4 tahun berlalu ini Mbak dalam treatment ini?
Mbak Nanda semakin kuat, Mbak Nanda semakin tadi temeleh tadi, apalagi Mbak? Mungkin bisa sharing supaya bisa menjadi Hmm, inspirasi untuk kita yang masih sehat ini, Mbak. aduh, putus-putus. Gimana Mbak? Perubahan apa yang ada dalam diri Mbak Nanda, yang Mbak Nanda rasakan? Perubahan Karakter, yang karakternya menjadi lebih kuat, lebih apa? Sekarang lebih inspiring, shine bright like a diamond gitu ya. Gimana Mbak Nanda? perubahannya yang jelas saya jadi lebih menghargai hidup, menghargai eh, diri saya sendiri gitu. Kalau dulu mungkin saya waktu awal lihat lihat apa ya, media sosial gitu, misalnya lihat teman-teman saya gitu foto-foto di usia saya waktu itu, kan benar-benar usia dimana baru asik-asiknya kerja gitu, bahkan yang menikah ya kemudian menikah punya anak gitu, rasanya semuanya tahapnya pada lancar aja, sedangkan saya tahapnya beda sendiri gitu. Waktu itu semakin saya apa ya, membebani diri saya dengan pikiran-pikiran kayak gitu. Kemudian saya taruh HP, udah nggak lihat HP dulu, benar-benar yang saya berproses dengan diri saya yang apa ya, yaitu proses penerimaan itu yang memang cukup lama ya, tapi kemudian menjadikan diri saya yang ya sudah menghargai hidup saya, bahwa proses kita masing-masing, teman-teman saya dengan prosesnya mereka, mereka pun pasti punya apa ya, punya masalahnya sendiri-sendiri gitu. Jadi nggak perlu diirikan seperti itu. Jadi mungkin jadi pribadi yang apa ya, lebih, ya itu, lebih menghargai hidup saya gitu. Oke, baik Mbak Nanda, terima kasih banyak untuk sharingnya sore hari ini. Mungkin bisa saya Ya, simpulkan ya, sahabat sama-sama. CNC dan juga yang baru bergabung ada Ina, thank you Ina dan juga yang lainnya. Yang pertama adalah kita harus lebih menghargai hidup dalam hidup ini. Yang kedua adalah menerima kelebihan dan kelemahan masing-masing. Ya Mbak Nanda ya, tidak usah kepo-kepo sosial media orang lain terus iri gitu ya Mbak. Jadi kita bisa menerima kelebihan dan kelemahan masing-masing karena tadi Mbak, everything happens for good reason. Segala sesuatu pasti terjadi karena ada alasan yang baik ya. Selanjutnya adalah enjoy the process juga, nikmati prosesnya. Ketika Mbak Nanda sekarang harus dalam proses pengobatan ya dengan CAPD-nya, Mbak Nanda pun menikmatinya. Dan ada beberapa makanan minuman yang harus dihindari nggak Mbak? Kalau saya yang jelas harus membatasi cairan gitu, dan apa, kalau nggak salah belimbing itu juga berbahaya gitu. Jadi Belimbing? belimbing dan iya, kalau saya, setahu saya. Eh, Kenapa Mbak? Nggak boleh. Kalau katanya ada zat yang nggak bisa diproses gitu loh dalam tubuh gitu. Jadi eh, saya juga kurang tahu, tapi itu dari teman-teman sih seperti itu. Jadi hindarilah si belimbing gitu. Padahal Saya nggak buat salah apa. saya. Oh buat Mbak Nanda gitu ya. Kalau buat rujakan yang normal nggak apa-apa ya Mbak gitu ya. Oke, Mbak Nanda, it's good to see you, happy, senang sekali melihat Mbak Nanda bisa tersenyum sore hari ini. Dan untuk Anda teman-teman yang bergabung di live Instagram sore hari ini, Anda yang tergerak ingin memberikan perhatian, donasi untuk teman-teman penyintas gagal ginjal, bisa melalui Instagram saya, Instagram @corneliako ataupun juga @ican.enterprise. Dan kami akan segera menyerahkan kepada teman-teman penyintas gagal ginjal yang lain yang kondisinya lebih buruk daripada Mbak Nanda ya, dan juga beberapa teman-teman lain yang kemarin sudah sempat ditemui di kesempatan Cheers bersama dengan Pak Edo dan juga Pak Yudi. Baik, terima kasih banyak Mbak Nanda. Semoga sukses untuk Diagen Handmade-nya ya. Untuk Anda yang ingin tahu lebih lanjut tentang Mbak Nanda bisa follow @diajeng_handmade ya Mbak ya.
Mau pesen apa aja, tadi ada tas, ada bantal lucu, bantal imut segala macam, silakan ya. Dan juga masker, dan juga ada kaktus di belakang Mbak Nanda. Silakan Anda yang ingin juga ingin tahu lebih lanjut, silakan dengan senang hati Mbak Nanda akan menyambut persahabatan lebih lanjut. Ya, sehat semua. Sampai ketemu lagi di kesempatan Cheers yang akan datang. Mbak Nanda sehat ya. Tetap semangat. Salam untuk Mama, salam untuk orang tua, untuk keluarga juga. Dan untuk Anda semua tetap sehat selalu. Kita berjumpa lagi di kesempatan Cheers yang akan datang. Dan dengan episode dan juga topik yang lebih menarik tentunya. Sehat semuanya. See you. Cheers.